Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan akan mengikuti peraturan pemerintah terkait upah minimum provinsi. Ahok juga mempersilahkan pihak yang tidak setuju untuk menggugat ke Mahkamah Agung. Ahok mengatakan ia harus sejalan dengan PP yang dikeluarkan pemerintah terkait pengupahan. Meski demikian, pengusaha bersepakat menambah dari jumlah upah minimum provinsi yang ditentukan, sehingga UMP DKI Jakarta di angka 3,1 juta rupiah. Ahok juga mengatakan alasan buruh berdemo menuntut UMP adalah karena saat ini UMP di Karawang dan Bekasi lebih besar dibanding Jakarta. Tercatat UMP Karawang dan Bekasi pada 2016 akan mencapai 3,5 juta rupiah dengan rumus formula peraturan pemerintah. Komandonya biar disejajarkan. Kita tidak pakai PP, karena kan saya nggak boleh melanggar PP kan. Kalau kamu nggak suka PP ini ya gugat ke MA. Soal berhasil nggak berhasil urusan kedua. Akhirnya pengusaha sepakat nambahin hampir 70.000. Jadilah 3,1. Nah kenapa mereka ribut? Karena Bekasi, kota, kabupaten, dan Karawang kalau menggunakan PP, sebab UMP-nya Bekasi Karawang tahun ini tidak berdasarkan survei KHL yang betul, tapi karena permintaan buruh. Kalau menggunakan UMP dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka 2016 Karawang itu jadi 3,5 juta. Setelah melewati Pulau Sumatera dan Kalimantan, hari ini ekspedisi kapsul waktu 2085 tiba di Jakarta untuk mengambil mimpi-mimpi dan harapan masyarakat Jakarta. Setelah dari Jakarta, kapsul ini akan dibawa menuju Bandung, Jawa Barat, dan mengelilingi provinsi lain di Pulau Jawa. Ekspedisi kapsul waktu disambut meriah dengan arak-arakan ondel-ondel dan diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dalam acara ini dibacakan mimpi dan harapan masyarakat Jakarta, termasuk harapan dari Gubernur Ahok. Seperti mimpi, tidak ada lagi konflik SARA dan golongan, mimpi makanan Betawi mendunia, hingga mimpi semua sistem pembayaran dengan non-tunai dan tidak ada lagi korupsi. Jakarta merupakan provinsi ke-17 yang disinggahi ekspedisi ini. Setelah dari Jakarta, kapsul waktu akan menuju Bandung, Jawa Barat dan meneruskan perjalanan hingga ditargetkan akan tiba di Merauke sebagai kota terakhir pada Desember mendatang. Nantinya kapsul ini akan dibuat monumen dan akan dibawa pada tahun 2085, 70 tahun kemudian. Pemirsa, setelah dilepas pada bulan September 2015 lalu, ekspedisi kapsul waktu 2085 yang bertujuan untuk mengumpulkan mimpi-mimpi masyarakat Indonesia hari ini tiba di Jakarta. Ekspedisi kapsul waktu 2085 sebelumnya sudah berkeliling wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Tuku Zulfan langsung dari Balai Kota Jakarta. Tezar, bagaimana sambutan ekspedisi kapsul waktu 2085 yang hari ini tiba di Jakarta? Ya Egan, tadi untuk sambutan dari ekspedisi kapsul waktu yang tiba hari ini di Jakarta disambut dengan antusias dan sangat meriah di Balai Kota Jakarta ini. Saya juga disambut dengan adanya tarian-tarian dari kesenian Jakarta, kemudian juga ada ondel-ondel dan juga Abang None yang juga turut menyambut di sini. Dan tadi tim ekspedisi diterima langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Acara sendiri berlangsung cukup singkat dengan pembacaan mimpi dan juga harapan dari ibu kota yang dibacakan tadi oleh seluruh lapisan masyarakat, dari anak SD, kemudian juga tadi ada siswa SMA, kemudian juga tadi dibacakan oleh Abang None, dan Gubernur DKI Jakarta juga membacakan mimpi dan harapannya untuk Indonesia selama 70 tahun mendatang. Dan memang kapsul waktu ini sebelumnya telah singgah di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan, dan DKI Jakarta merupakan provinsi ke-17 yang disinggahi oleh tim ekspedisi kapsul waktu untuk kemudian setelah dari Jakarta akan diteruskan lagi ke Bandung dan di kota-kota Pulau Jawa lainnya untuk kemudian diteruskan hingga ke 34 provinsi di Indonesia. Egan. Ya Tezar, sebetulnya apa harapan dari masyarakat DKI Jakarta terkait dengan kapsul waktu ini?
Ya kan tadi dibacakan memang sangat beragam sekali untuk mimpi dan juga harapan dari masyarakat ibu kota mengenai tentang Indonesia selama 70 tahun ke depan, dari misalnya harapan untuk makanan khas Betawi dapat mendunia dan juga dapat dibuka cabang di seluruh dunia, misalnya di Paris, di Amsterdam, hingga misalnya tidak ada konflik lagi, tidak ada konflik SARA, tidak ada konflik golongan, dan tidak ada konflik supporter sepak bola yang memang masih terus terjadi hingga saat ini. Dan tadi juga dibacakan juga aspirasi dari Gubernur DKI Jakarta mengenai Indonesia memiliki undang-undang pembuktian terbalik mengenai harta benda yang dimiliki oleh aparatur negara dan juga pejabat di Indonesia. Dan Ahok juga berharap nanti Indonesia juga memiliki sistem pembayaran non tunai yang menyeluruh di Indonesia, jadi tidak lagi menggunakan sistem dengan cash hingga seperti saat ini. Dan ekspedisi ini memang telah diluncurkan pada September lalu dan nantinya akan berakhir pada Desember, dan ditargetkan akan sampai di Merauke yang merupakan kota terakhir disinggahi ekspedisi ini. Dan nantinya setelah mimpi dari 34 provinsi di Indonesia telah dikumpulkan semua, ini akan disimpan di Merauke dan dijadikan monumen untuk kemudian dibuka 70 tahun mendatang, yakni pada 2085, dan nanti akan dibuka oleh generasi pada 70 tahun mendatang. Ini sebagai tongkat estafet mengenai dibawa kemana. Masa mau kemana pun jadi. Ayo, nggak bisa. Mobil jangan ambil. Ya jangan diambil mobil saya. Nggak bisa. Saya ikut boleh. Ayo ikut ya ini. Bapak ikut. Ayo bapak naik mobil. Naik mobil. Kakek bernama Setiawan ini menolak petugas membawa mobil bak terbuka miliknya yang ia parkir di depan tokonya sendiri di Jalan Letjen Suprapto, kawasan Galur, Jakarta Pusat. Setiawan bahkan mengaku sebagai kerabat dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut Ahok. Saya terima sama Ahok juga boleh. Setiawan terus melakukan perlawanan. Petugas sampai kewalahan dan serba salah dibuatnya. Petugas akhirnya tetap menderek mobil Setiawan yang parkir di trotoar jalan di mana terdapat tanda dilarang parkir. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Zebra hari kelima kemarin yang dilakukan Jakarta Pusat diantaranya mendapati seorang anggota TNI yang melepas baju saat mengemudi. Sementara di Jakarta Utara, sedikitnya 100 pengendara sepeda motor disidang di tempat lantaran memutar arah. Memasuki
Memasuki hari kelima operasi Zebra kemarin, petugas Polantas Polres Jakarta Pusat mendapati seorang oknum TNI berpangkat mayor yang melepas baju saat mengemudi. Oknum TNI ini beralasan dirinya melepas baju karena kepanasan setelah dari pemakaman. Padahal diduga oknum TNI ini panik karena melanggar jam dinas TNI. Adu mulut pun sempat terjadi saat pihak TNI dari Garnisum menegur oknum TNI tersebut. Selain itu, petugas juga memberhentikan mobil yang menempelkan stiker pada plat nopol mobilnya dengan stiker TNI maupun Polri. Ini yang punya kok lagi kosek. Bang. Sementara di Jakarta Utara, Satuan Lalu Lintas Wilayah Kota Jakarta Utara menggelar operasi Zebra dan menjaring ratusan pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas. Polisi bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara langsung menggelar sidang di tempat. Ini dimulai dari tanggal 22 Oktober sampai 4 November 2015. Kemudian untuk yang menjadi TO atau sasaran adalah pengendara sepeda motor yang melawan arus dan angkutan umum yang naik turun penumpang tidak pada tempatnya. Kenapa itu menjadi TO kami atau target operasi? Karena itu yang berpotensi fatalitas laka lantas berakibat meninggalnya orang lain. Satuan Lalu Lintas Wilayah Kota Jakarta Utara mengimbau agar para pengendara sepeda motor tidak sembarangan memutar arah dan melawan arus, karena hal tersebut